Yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue mau memberikan komentar terhadap sebuah video dari salah satu influencer terkenal bernama Timothy Ronald. Ya, di videonya itu dia juga bareng sama si Kali Masada mengenai apakah statement-statement dia di sini itu sesat. Apakah gue ngebahas karena gue udah mulai tertarik dengan kripto dan semacamnya? Bukan ya. Gue mau ngebahas karena dia ada ngomongin tentang kabur aja dulu atau mau pergi ke luar negeri. Nah, di sini gue mau ngasih komentar, ngasih pendapat sebagai orang yang udah pernah hidup di luar negeri selama 7 tahun. Oke, langsung aja kita play videonya. Gue bakal taruh di sini. Yo. Ada yang tanya bro, tanggapan terkait yang ini bro, apa hashtag yang kabur ke luar negeri. Menurut gua ya, apa itu? orang jadi katanya ada hashtag, ini gua juga baru baca tapi gua pernah lihat tadi di TikTok gua lihat. Jadi ada hashtag kabur aja dulu ya. Hashtag apa sih? Kabur aja dulu. Jadi orang Indonesia itu didorong untuk keluar negeri bro. Menurut gua ya, ini menurut gua banget nih. Yes. Ini negara indah teman-teman. Ya, emang negaranya indah ya, pulau-pulau banyak gitu kan, pantai-pantai banyak gitu, pegunungan banyak gitu. Tapi kalau dari segi pemandangan, ya masalahnya ketika kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 gitu kan, dari jam 9 sampai jam 6, paling indah pemandangan apa sih? Next. Ya. Gua pagi bisa makan nasi padang. Wih, pagi bisa makan nasi padang. Murid-murid gue aja yang mau berangkat ke Jepang nih, itu rata-rata pasti pada ngirit ya. Kalau pagi-pagi paling makannya ya gorengan gitu kan, atau ya ke warteg lah gitu. Emang nasi padang udah buka pagi-pagi, mungkin dia di nasi padang tertentu ya. Cuman tahu saya nasi padang jarang ada yang buka pagi sih. Udah next. Yes. Rokoknya Sampurna Mil. Coba gua tantang lu ke Cina ngerokok, Bos. Enggak Kalau mereka. lu lepeh tuh. Enggak, mereka kayak mau garpit tuh semua keluar dari kayak gitu. Mau apa sih? Maksudnya dengan fantasinya kabur emang lebih enak di luar. Enggak, Emang lebih enak di luar negeri? Tergantung nih dari segi apa dulu. Kalau dari segi perbandingan pendapatan dengan biaya hidup, bisa dibilang lebih bagus, lebih enak di luar negeri ya. Karena minasan kerja di Jepang dengan ngirit gitu lah, gaji UMR ya. Karena saya tinggal di Osaka, mungkin gaji UMR Osaka lah gitu. Di Osaka hidup ngirit aja. Kalau mau ya nggak mesti sebulan sekali lah, 2 bulan sekali bolak-balik Indonesia tuh bisa. Nah sekarang minasan, bisa nggak dengan gaji UMR tertinggi di Indonesia deh berapa gitu. Nah bisa nggak duit segitu minasan ngirit gitu kan. Istilahnya cuman mungkin makan nasi kecap doang gitu ya, minumnya air putih tanpa ngerokok gitu kan, karena ngerokok bayar lagi gitu kan. Nah bisa nggak bolak-balik Indonesia Jepang gitu, karena yang di Jepang kerja kalau mau bolak-balik rutin ke Indonesia bisa gitu. Nah kalian bisa nggak? Itu aja, berarti lebih enak mana? Belum lagi buat minasan yang suka ngirimin uang ke keluarganya gitu, dengan gaji UMR di entah itu Jakarta, Bekasi dan sekitarnya gitu, atau dimanapun lah yang UMR-nya gede, bisa ngirim berapa dibandingkan dengan minasan yang tinggal di Jepang, kerja di Jepang, dapat UMR-nya Jepang, bisa ngirim berapa ke orang tua. Coba itu aja bandingin dengan syarat kerjanya yang halal ya, sesuai UMR ya. Ini mainannya UMR nih. Kalau kerjaan yang non halal memang banyak yang sehari bisa 10 juta mungkin ya, atau mungkin berapa nggak tahu lah, namanya kerjaan haram gitu kan. Oke, next. Emang lu diterima di luar negeri, Bos? Nah kalau yang ini gue setuju, emang lu keterima di luar negeri, karena nggak semua orang bisa keterima kerja di luar negeri ya. Karena bahkan orang Jepang aja banyak yang nggak keterima kerja di Jepang. Orang Jepang loh yang dari kecil tuh udah bisa ngomong bahasa Jepang. Ibaratnya kalau orang Indonesia kan gimana sih, baru lahir gitu paling ngomongnya oe gitu kan. Sedangkan orang Jepang dari lahir udah iye gitu kan. Beda tuh, suara tangisan bayinya aja udah beda. Itu pun bisa nggak dapet job di Jepang, alias kesulitan lah kalau misalnya nyari job di Jepang ya. Karena saya pernah ketemu juga sama yang ya udah beberapa kali nggak keterima ngelamar kerja sana sini gitu. Orang Jepang di Jepang kesulitan, apalagi orang dari luar Jepang mau ke Jepang, kerja di Jepang ya tentunya punya tantangan yang lebih gitu. Cuman ya nggak menutup kemungkinan nggak bisa gitu. Intinya sih mau belajar aja, jangan katanya pengen kerja di Jepang tapi begitu ngelihat hiragana katakana udahlah daftar tes CPNS aja lah, kayak gitu mah. Intinya untuk yang poin ini gue setuju, karena emang nggak semua orang kredibel lah, punya kapasitas yang cukup buat bisa kerja di Jepang. Entah itu karena bahasanya, entah itu karena mentalnya, mindsetnya, nah itu pengaruh banget. Lanjut. Jadi SDM lu aja paling rendah kok. Paling rendah dari mana dulu nih? Datanya ada nggak? Jangan cuma asal nyeplos. Kan datanya kan ada, bisa di googling nih. Ya, saya juga bantuin googling sini. Coba kalian lihat tuh hasil googling saya ya. Saya taruh di sini harusnya. Nah itu
apakah Indonesia yang paling rendah SDM-nya? Kan enggak gitu loh. Berarti enggak juga dong. Berarti masih ada kesempatan dong ke luar negeri untuk bersaing gitu, untuk bekerja di negara orang, untuk berkarir di negara orang, itu masih sangat memungkinkan. Lanjut aja deh. Kok mau kabur-kabur ke Jepang, lu mau jadi tukang sapu di Jepang, hei? Lah emang kenapa jadi tukang sapu di Jepang? Ha? Masalahnya apa? Kerjanya halal kok. Gak dilanggar undang-undang kok. Kita nggak ngebunuh orang kok jadi tukang sapu di Jepang ya. Bersih-bersihin gedung di Jepang. Ya pakai visa Tokutegino, jurusannya building cleaning, itu juga gajinya lumayan loh. Kan juga kerjanya halal, gak nyusahin orang lain, malah ngebantu orang lain gitu kan. Selain membantu orang lain juga bisa membantu keluarga. Terus kalau misalnya pulang ke negara asal, kangen nih sama makanan Indonesia yang otentik gitu, yang asli, khas dari daerah sendiri gitu kan. Otomatis duitnya dipakai buat apa? Ya belanja buat makan ya makanan-makanan yang ada di Indonesia. Kan untungnya banyak kemana-mana gitu. Emang kenapa sih jadi tukang sapu? Apakah serendah itu profesi tukang sapu di mata seorang Timothy Ronald? Oke, next. Ya di sana aja robot tuh yang Atau ngatur. nggak? Ya gue nggak tahu ya. Ada yang mungkin bisa beneran gitu yang katanya jalan-jalan kerja di luar negeri dengan gajinya sebagai manajer, kan ada yang gitu kan? Iya keren banget lu, gitu kan? Keren banget, hebat. Tapi maksudnya kayak ya udah gitu, ini biasa aja. Nah kalau ini sih ya gue belum pernah denger ya ada orang jadi manajer di perusahaan Jepang ya, nggak pernah ketemu langsung. Cuman pernah sih kalau nggak salah ada di news IG gitu, ada orang Indonesia yang punya sawah gitu dan dia ngurus sendiri, bahkan dia juga ngerekrut orang-orang buat ngebantuin dia ngurusin sawahnya itu. Gak cuman manajer, bahkan ada yang jadi entrepreneur gitu ya. Emang memungkinkan, tergantung minasannya. Minasannya kredibel, minasannya emang berpotensi, pasti Jepang juga welcome gitu loh. Lanjut. Lu kayak di Kanada gitu, lu punya duit banyak terus mau ngapain? Di London gitu banyak duit terus mau ngapain? Di Kanada mau ngapain? Ya nikmatin hidup setelah membayar semua kewajiban lah. Gimana sih? Masa kerja cuma kerja pulang. Bisa jalan-jalan ya jalan-jalan. Apalagi kalau Kanada kan deket sama Amerika. Mampir kayak ke New York biar ketemu Spider-Man gitu kan. Atau ketemu Avenger gitu kan bisa. Atau jangan-jangan kamu ngarapin jawaban kayak mau beli kripto gitu kan. Nah bisa juga kan, bisa beli kripto lebih banyak gitu dibandingkan kerja dengan gaji UMR. Ya ini ya kenyataan sih ya. Makanya paling yang nonton video ini juga dikit sih. Karena biasanya video-video fakta itu sepi ya. Ya udah lanjut. Di sini lu bisa bermanfaat untuk orang di sekitar lu. Oh iya jelas. Ya kerja di Indonesia bisa bermanfaat, nggak cuma buat orang-orang di sekitar, ya orang di sekitar juga berarti kan termasuk ya para koruptor gitu kan, bayar pajak rajin-rajin ternyata cuma buat beli Rubicon ya, nggak terlalu ini ya, maksudnya kalau cuma sekedar bermanfaat, kerja di luar negeri juga kan bermanfaat yang kayak tadi saya bilang kan, ya lama gitu, misalnya setahun atau berapa tahun gitu kerja di luar negeri, pulang ke Indonesia hasil tabungannya bisa buat belanja di macam-macam UMKM yang ada di Indonesia gitu loh, atau bila perlu buka usaha mempekerjakan orang-orang Indonesia, jadi kan ya meningkatkan penghasilan juga gitu loh. Apa salahnya sih? Menurut gua kalau ada yang memang berhasil di luar negeri hebat. Tapi menurut gua egois aja bro. Kalau lu emang hebat, kenapa lu nggak bantu sesuatu di negara lu ini? Wih, si paling membantu negara ini ya, luar biasa memang Timothy Ronald. Jadi gini ya, setiap orang itu apa ya, punya keahlian yang berbeda-beda gitu. Nah sekarang saya tanya coba, misal jago nih di bidang animasi gitu kan. Nah terus sama negara ngasih apa gitu? Orang negara aja bikin video iklan malah pakai AI yang kualitasnya kalian tahu sendirilah. Ya, nggak usah saya yang komentar, minasan lebih tahu mungkin ya, karena lebih sering nonton juga iklan-iklan yang menggunakan AI, kalah sama iklan buatan Xerox gitu kan, yang wow, efeknya luar biasa, sangat menghargai animasi sekali gitu kan. Ini kayaknya dibayarnya nggak murah gitu ya, mungkin karena bikinin kita iklan dong sekalian, saya kasih sama THR-nya kalian. Makanya bikin iklannya sebagus itu mungkin ya. Iklan Xerox padahal ya, giliran iklan yang produknya dipakai sama seluruh murid di Indonesia kok pakainya AI-nya ya gimana gitu. Kalau stay di Indonesia susah, daripada kayak gitu kan mendingan punya kalian desain grafis, animasi, mending ke Square Enix gitu kan, mending ke Capcom gitu, atau ke perusahaan-perusahaan game yang lain lah, entah itu Ubisoft mungkin, atau ke Blizzard mungkin, atau ya kemanapun lah yang bisa mendapat nilai lebih gitu, dihargai lebih gitu daripada Ibu animasi lagi nggak pakai AI, tinggal isi selesai. ya mungkin nggak kayak gitu sih ngomongnya ya, cuman ya mendingan di luar kalau jago animasi kayaknya deh, dan beberapa bidang lain juga kayaknya mending di luar negeri ya, apalagi kalau negaranya nggak lagi perang. Next. Yang lebih butuh kan. Yang lebih butuh? Iya. Gua sih orangnya realis bro. Gua kalau misalnya contoh, gua komplain nih tentang menurut gua
beras naiknya terlalu cepat. Inflasi itu nggak 0,7. Tapi gue nggak cuma ngemeng kan. Gue bagi bertonton loh setiap minggu. Yes. Ya jadi jangan cuma ngemeng jadi orang gitu. Ngemeng. Karena itu memang kebiasaannya orang sini bro. Ya. Kayak itu kan, kayak bilang mau kabur aja dulu. Ya lu aja yus, pergi gitu. Penuh-penuhin tempat sini. Iya. Gua sih nggak mau kabur. Ngapain? Cinta banget. Ya kalau buat liburan oke lah ya. Tapi gue juga tanya bro kakak. Iya. Liburan favorit gue tuh kemana? Ke Bali. Gue sumpah gue. Ya kan setiap orang punya destinasi favoritnya masing-masing ya kalau mau liburan ya. Ada orang pengennya ke Bali, tapi ada juga orang yang lebih prefer mendingan ke Singapura atau mendingan ke Jepang, mendingan ke Korea gitu, mendingan kemanapun gitu. Karena ya di Bali ya macetnya luar biasa ya kalau memang lagi nggak hoki gitu kan, makanya sampai mau dibikinin bandara baru. Dan gitu di Bali juga nggak ada bunga sakura ya. Kalau misalnya aduh pengen deh ngeliat bunga sakura tuh kayak yang di anime-anime, nggak bisa di Bali ya. Mau nggak mau ke Jepang gitu kan. Pengen juga nih ngerasain motor-motoran di salju gitu kan. Kapan turun salju ini Bali ya? Nggak bisa ya kan. Mau nggak mau kan negara yang emang turun salju, beda-beda, nggak bisa dipukul rata ya. Timothy mungkin sukanya ya di Bali gitu karena ya dapat cuan juga dari Bali ya. Kayaknya sepertinya begitu ya, karena punya klub juga kan. Cuman ya beda-beda ya. Kalau emang orang sukanya yang lain ya nggak masalah dong. Maksudnya ya orang punya preferensi masing-masing lah gitu. Jangan dipaksa semua harus suka ke sini ya, nggak juga. Emang Jepang maksain negara mereka jadi satu-satunya negara yang dicintai kan nggak juga gitu loh. Orang Jepang juga rata-rata kalau misalnya mau keluar negeri pasti pilihnya apa? Amerika. Kalau nggak Amerika mungkin ke Bali gitu. Banyak tuh orang Jepang doyan ke Bali ya. Nah karena banyak juga orang Jepang doyan Bali, nggak masalah dong kalau misalnya orang Indonesia milih pengen pergi ke Kyoto atau Tokyo, Osaka dan semacamnya, atau Hokkaido gitu kan. Ya preferensi masing-masing, nggak bisa disalahin gitu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang ya mesti diperbaiki. Orang itu kan masalah selera. Lanjut. Jadi kayak ya gue nggak tahu ya, ada sedikit mungkin jiwa nasionalis ya, tapi bukan masalah nasionalis. Gue emang suka sih bro. Gue emang suka makan nasi Padang. Ya karena sebenarnya lari itu kan Pecundang gak sih? ya pengecut. Karena seberat apapun masalah itu nggak bakal selesai kalau nggak diselesain kan. Ya betul sekali. Dan tebak, salah satu cara untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah apa? Ya betul, kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri dengan mendapatkan income yang lebih ya, pendapatan yang lebih, supaya apa? Bisa membantu keluarga lebih gitu loh, ngasih keuangan yang lebih gitu, lebih stabil ya. Jadi ya gak ada salahnya sih kerja di Indonesia. Gaji ya syukur-syukur UMR ke atas gitu. Kalau kerja juga nggak dapet yang se-UMR gitu kan. Apalagi bahkan tenaga pendidik banyak yang bulanannya cuma dapat ratusan ribu. Ya itu gimana? Padahal di negara lain betapa tenaga pendidik tuh, pengajar tuh gajinya lumayan lah ya. Bahkan jadi dosen itu udah pasti 30 juta lah kalau di Jepang ya. Jadi dosen itu udah pasti pendapatan per bulannya bisa 30 juta lah kalau dirupiahin, lebih malah. Juga 30 juta tinggal di Osaka ya, paling-paling sebulan perlu 80 ribu sampai 100 ribu yen lah untuk biaya hidup ya. Sampai ya mungkin lewat-lewat agak boros dikit 110 sampai 120 ribu gitu. 120 ribu, 300 ribu dikurangi 120 ribu, masih ada 180 ribu. Wah, berarti kan sekitar 18 jutaan gitu. Mau buat beli Bitcoin bisa gitu kan. Ya pun gak sampai 1 koin sih, tapi kan lumayan tuh 18 juta gitu kan. Tapi kalau dikirim ke Indonesia juga kan lumayan. Mau buka usaha gitu kan, tinggal nabung berapa bulan dapat gitu kan. Nah, kerja di Indonesia sebagai dosen, berapa lama waktu yang dikumpulkan supaya bisa ngumpulin ya? Berarti kan kalau di Jepang 18 juta anggaplah modal usaha yang di ruko gitu kan, pakai sewa ruko mungkin 200 juta gitu kan. Ya udah tinggal dibagi aja dengan sisa 18 juta dibandingin sisa bekerja sebagai dosen di Indonesia itu berapa gitu. Ya kan kalimat ada dosen, ayo spill dong gaji dosennya berapa kira-kira gitu kan. Nabung berapa lama gitu misalnya mau buka usaha di ruko. Lagian mau sukses join akademi kripto aja butuh duit sekian belas juta. Nggak tahu sekarang kalau nggak salah udah 20 juta apa berapa, nggak tahu, saya kurang update lagi. Mungkin minasan yang udah join tahu harganya bisa tulis di kolom komentar ya sekarang udah berapa. Karena ya itu pun perlu duit gitu, gak bisa. Gaji UMR buat join akademi kripto tuh perlu nabung berapa bulan. Ya kali ngutang, kan gak boleh sama Timothy Ronald ngutang gitu kan, jangan sampai ngutang gitu kan. Jadi oke, kita next aja. Jadi dan lari itu sebenarnya juga menambah masalah baru. Emang Iya. di sana kalian nggak temu masalah baru? Masalah baru jelas dapat gitu kan, cuman ya ada kalanya
itu sebagai bayaran dari hilangnya beberapa masalah lama. Ya kan ketika masalah yang lama hilang muncul masalah baru gitu. Di Indonesia juga hilang masalah lama, datang masalah baru kan. Emang kalian nggak pernah dapat masalah selama tinggal di Indonesia? Ada kan masalah, ada juga kan masalah tinggal di Indonesia. Kalau emang kalian masih ada sama Timothy Ronaldo emang lebih sukanya di Indonesia, ya udah gitu. Dan memang masalahnya bisa diselesaikan hanya dengan di Indonesia, ya udah. Cuman ada orang-orang yang tamatan SMA gitu, mau kerja apa sih yang gajinya di atas UMR gitu kan, susah. Kan yang lulusan S1 aja kadang kesulitan gitu kan dapetin lowongan kerja gitu. Jadi ya biarin aja lah. Memang dapat masalah baru pasti begitu di Jepang ya. Entah itu dari segi bahasa gitu, entah dari segi biaya hidup, dari masalah tempat kerja gitu. Cuman ya balik lagi, SDM-nya bagaimana? Itulah makanya perlu digembleng dari di LPK-nya, dari TSK-nya, gimana yang benar gitu. Cuman emang kadang ada beberapa murid yang lebih percaya orang-orang yang berhenti dari LPK atau TSK-nya daripada orang-orang yang udah pernah berhasil, yang berhasil sampai ke Jepang gitu, bisa kerja di Jepang. Atau malah lebih percaya orang-orang yang udah sampai nih di Jepang, cuman ya belum ada setahun kerja pindah, belum ada setahun kerja pindah. Itu nggak sedikit ya orang Indonesia kayak gitu ya, yang nggak tahu terima kasih, nggak bisa bersyukur gitu ya, dan macam-macam lah. Cuman balik lagi sih, kalau emang Minasan punya SDM yang bagus, manajemen keuangan yang bagus gitu, jadi nggak boros dan semacamnya, ya ada masalah pun ya udah hadapin aja, tinggal pilih mau lanjut terus atau pulang ke Indonesia juga kan bisa. Terus paling nggak pas pulang juga ada tabungan gitu kan. Jadi ya nggak masalah sih dapat masalah di tempat yang baru, karena di Indonesia juga terus-terusan dapat masalah baru gitu kan. Lanjut. Ntar kalian Betul. Aku di sana dirasis, orangnya tinggi-tinggi terus. nah kena lo. Iya. Atau di Jepang emang orang mau ngomong sama lo. Nah, Orang antar orang Jepang aja nggak. Di Jepang orang mau ngomong sama lo. Nah, sekarang gini, Timothy ya mungkin karena nggak pernah naik transportasi umum mungkin ya, atau mungkin udah lama nggak naik transportasi umum, entah itu MRT, busway, ya KRL gitu. Emang sesama orang Indonesia kalau nggak saling kenal mau ngomong gitu. Kan orang Jepang pun ya hitungannya sama. Kalau emang mereka nggak kenal, mereka nggak bakal ngajakin ngomong karena memang sepemalu itu. Ya, karena nggak pede aja gitu ngomong sama apalagi orang asing gitu kan. Takutnya kalian nggak bisa bahasa Jepang. Nah, sedangkan bahasa Inggris mereka banyak yang ya kurang gitu. Cuman kalau Minasan pergi ke izakaya atau restoran Jepang manapun gitu, yang misalnya memungkinkan gitu buat pelayannya tuh ngobrol sama Minasan, begitu mereka tahu Minasan bisa ngomong pakai bahasa Jepang, kadang diajakin ngomong kok. Kalau misal Hoki diajakin ngobrol gitu kan, oh di Indonesia di mana? Oh saya pernah tuh ke sini gitu, saya pernah tuh ke Jakarta gitu, segala macam apa gitu, ngobrol-ngobrol asik kok. Jadi ya makanya ya buat Minasan yang lagi belajar bahasa Jepang, jangan belajar bunpo atau pola kalimat sama kotoba atau kosakata itu cuman buat lulus JLPT doang, cuman buat lulus JFT basic doang. Enggak sesederhana itu ya. Ketika Minasan mateng tuh pola kalimat sama kotoba-kotobanya, yang nanti bisa ngomong dengan beragam pola kalimat dan beragam kosakata juga kan kalian ya, kalian yang lagi belajar. Next. Saling ngomong. ya mereka mungkin kebanyakan ini bro, kebanyakan nonton bokep, katanya mikirnya mungkin di sana bisa dapat cewek gitu. Padahal cewek di sana lebih benci lu lagi di sana dibanding di sini. Sini nggak bisa dapat cewek, apalagi di sana lu. Nah kalau yang ini juga saya setuju ya, karena apa ya, nggak sedikit gitu orang Indonesia yang niatnya buat pergi ke Jepang itu jelek, niatnya itu jelek. Saya pernah kok ada kohai gitu di sekolah bahasa Jepang. Gua hamilin aja lah cewek Jepang gitu kan, biar nanti dipaksa nikah terus punya bisa permanen residen Gitu kan, bisa tinggal lama di Jepang gitu kan. Ya itu kan niatnya jelek banget ya. Padahal ya, asal minasan tahu aja, cewek Jepang daripada sama orang yang mereka nggak suka, daripada sama orang yang mereka benci gitu kan, tapi terlanjur di, ya tahu sendiri lah ya kan, namanya fisik cowok juga kan biasa lebih kuat daripada perempuan. Jadi ya hal-hal seperti itu bisa aja terjadi gitu kan ya. Tapi mereka tuh daripada minta pertanggungjawaban, mendingan ngurus sendiri daripada hidup bareng laki-laki kurang ajar, mending diurus sendiri. Terus si bapaknya, orang tuanya emang nggak ngelapor ya, orang tuanya mereka juga biasanya daripada mikirin nyari-nyari makhluk kurang ajar, mereka lebih milih buat menghabiskan tenaga dan uangnya dan pikirannya buat cucunya mereka gitu loh, calon cucunya. Ngapain ngurusin orang kurang ajar, itu udah ada tugasnya sendiri. Makanya minasan kalau mau ke Jepang, usahakan dengan niat yang baik ya, maksudnya dapetin duit yang banyak. Oke, mau nikah sama orang Jepang nggak masalah, itu kan masalah selera perempuannya seperti apa gitu kan. Cuman ya tolonglah dengan cara yang baik gitu. Lanjut. Lu nggak nyapu kan.
di pinggir Okinawa tuh. Dia harapnya tuh kayak wah di kota gitu, di Tokyo gitu. Terus pas dia lihat harga sewa apartemennya, wah jatuh tuh. Iya. Ya lagian siapa suruh tinggal di Tokyo gitu, udah tahu Tokyo ibu kota, udah pasti biaya hidupnya lebih tinggi daripada kota-kota lain seperti misalnya mungkin Nara gitu ya, atau mungkin Fukuoka gitu, Akita, Gunma gitu kan, biaya hidupnya lebih rendah gitu, udah pasti ya lebih terjangkau gitu. Lagian juga kadang ada juga perusahaan-perusahaan yang justru ngebiayain biaya apatonya minasan gitu. Mungkin misalnya harusnya biaya tinggal di apartemennya tuh sekitar 80.000 gitu, atau mungkin 50.000 ya, tergantung fasilitasnya juga sih. Anggaplah 50.000 gitu. Perusahaan ada aja yang ngebayar 30.000 gitu. Jadi minasan bayar apatonya per bulan cuma 20.000 aja, karena 30.000-nya udah dibayarin sama perusahaan, itu ada. Atau kalaupun emang perusahaan nggak bayar ya udah tinggal tiru aja kayak kebanyakan orang-orang yang kerja di Jakarta gitu kan, tinggalnya di Bogor, tinggalnya di Depok, tinggal di Bekasi, tinggal di Tangerang, kerjanya di Jakarta gitu kan. Jadi ya kenapa harus banget di Tokyo gitu? Emang Tokyo bagus gitu, banyak tempat-tempat yang strategis ya, apartemen-apartemennya gitu. Cuman ya ngapain gitu loh, maksudnya kenyamanan kayak gitu ya terserah sih. Kalau misalnya pengen banget gitu silahkan nabung gitu, kerja keras. Cuman kalau saya pribadi sih lebih suka tinggal di Osaka ya, karena itu juga udah kota, biaya hidup juga nggak setinggi di Tokyo ya, dibandingin Tokyo jauh. Ya sebenarnya nggak masalah sih biaya tinggi juga kan, ya gimana nabungnya gitu. Makanya buat minasan juga kan, awal-awal kerja di Jepang belum dapat gaji nih, nabung ya biar bisa hidup selama sebulan gitu di sana. Kalaupun misalnya dikasih dana talangan juga tetap nabung ya, karena minasan nggak tahu tempat kerjanya minasan di sana ternyata menyenangkan apa enggak gitu kan, cocok apa enggak, tahu-tahu berhenti, gampang nyerah gitu. Misalnya minasan kan karena ada tabungan bisa tuh buat hidup gitu. Lu Ya, mimpinya apa ya. sih? Di mana sih? Hah? Kabur keluar siapa sih yang mau nampung lu? Yang mau nampung ada tempat perawatan lansia, tempat pengolahan makanan ya, terus ada juga perhotelan gitu kan. Banyak kok yang mau nampung, asalkan ya itu ya punya SDM yang bagus, orangnya rajin belajar, ulet ya, mau bekerja keras, nggak gampang nyerah, nggak dikit-dikit refreshing dulu. Refreshing tuh kalau udah misinya tercapai gitu kan. Nah, buat minasan yang mau pakai visa Tokutei Gino, kalau belum dapet CFT Basic, kalau belum dapetin SSW, itu berarti belum waktunya buat refreshing. Pernah tuh ada satu kelas ngomongnya refreshing dulu gitu kan, sebelum ujian JFT SSW. Akhirnya apa? Pas ujian JFT SSW, dari yang pada refreshing cuman 2 orang yang lulus. Satu kelas tuh ya, dalam 1 bulan yang lulus cuman 2 orang. Makan tuh refreshing. Orang refreshing kan enaknya emang setelah ujian gitu loh, udah semuanya dapat, udah woi refreshing yuk, capek nih udah belajar mati-matian gitu kan. Ini belum dapat ujiannya udah refreshing, pergi ke Monas gitu kan, nggak jelas emang. Nggak tau, gue nggak suka banget ya kayak ngeliat tren-tren TikTok tolol kayak begitu loh ya. Iya. Harus lebih realistis. Kayak dia tuh mau ngajak keramaian. Lu di sini, kalau lu di sini nggak bisa bersaing, kayak mereka tuh narasi gini, di sini tuh nggak bisa dapat kerjaan. Gue lihat tuh tadi pagi baru lagi berak, gue lihat dia kayak videoin bro, kayak dia nyari kerjaan. Ada kayak orang baris gitu, terus kayak dia tunjukin gitu di Jepang gitu, bahwa kerjaannya lebih enak di sana. Coba lu nyapu dikit, nyenggol gelas tumpah, Yakuza. Cuman ya saya setuju juga, maksudnya di bagian yang kalau di sini nggak bisa nyari kerja bukan berarti di sana lebih gampang ya. Mungkin karena minasan mikirnya wah karena di Jepang krisis kependudukan gitu ya. Cuman mereka juga apa ya, sebagai perusahaan juga punya harga diri gitu loh. Pasti nyarinya calon karyawan yang berkualitas gitu ya, yang punya SSW gitu kan, punya JFT Basic atau JLPT-nya N4 gitu kan, kalau misalnya Tokutei Gino gitu. Jadi ya mereka juga biarpun wah kita kurang orang, yaudahlah asal cari aja yang ada di jalan gitu, udah yuk mau join nggak, mau kerja nggak gitu kan. Enggak dong ya, enggak dong, karena apa, mereka ngincer kualitas ya. Percuma punya karyawan banyak gitu kan, tapi kalau yang berkualitas segelintir ya mending beberapa di layoffin aja gitu kan. Itu pun ya di Jepang kemungkinan layoffnya kecil sih, karena mereka emang butuh tenaga gitu. Kalau bisa kalaupun karyawan bermasalah ya dibantulah sebisanya sampai dia mau bisa berkembang dan bisa membantu perusahaan. Oke, nah kesimpulannya apa? Jadi tiap orang itu punya preferensinya masing-masing gitu, mau kerja di mana, mau jalan-jalan kemana ya terserah, selagi mereka punya kualitasnya, mereka punya
ya skillnya ya untuk bisa kerja di negara tersebut. Dan itu nggak masalah, cari deh, bandingin deh sekalian. Coba kalau misalnya ada orang Indonesia gitu kan, ada tuh yang baru keterima jadi supir bis di Indonesia gitu kan, bandingin deh gaji dia sebagai supir bis dengan gaji orang-orang yang jadi supir busway, bandingin aja gajinya berapa gitu, pendapatannya semana, terus biaya hidupnya semana, ini bandingin aja lebih baik atau enggak gitu. Kalau emang ternyata enakan di Indonesia dari segi gaji dan segala macamnya, ya udah silakan kerja di Indonesia aja gitu. Atau mungkin ya nggak bisa jauh-jauh dari keluarga dan semacamnya, lebih pilih di Indonesia, ya udah silakan gitu. Cuman kalau memang minasan nggak permasalahin jarak antara minasan dengan keluarga atau dan semacamnya gitu, apa minasan pengen dapat penghasilan yang lebih, ya mau nggak mau mesti ke luar negeri dengan pendapatan yang lebih gitu, biaya hidup yang lebih terjangkau, yang lebih masuk akal ya, yang pajaknya masih lebih jelas dipakainya buat apa gitu kan, ya mending ke luar negeri. Salah satunya ya ke Jepang, yang mana itu pun tetap minasan harus mau belajar ya, harus susah. Memang belajar tuh susah, gak gampang. Cuman kan ya hadiahnya nanti ketika udah dapat N1 misalnya gitu kan, ya yang enak nanti minasan. Anggaplah mesti pulang ke Indonesia gitu kan, mau kerja dimanapun bebas ya, ada perusahaan-perusahaan Jepangnya gitu kan, karena di Indonesia perusahaan Jepang banyak. Tinggal pilih aja, wah punya N1 mau dikerja di perusahaan mana ya, yang ini kayaknya boleh nih, yang ini kayak beli gorengan aja gitu, karena udah punya gitu N1, udah punya SSW juga gitu misalnya kan, udah punya pengalaman kerja juga di Jepang gitu kan. Nggak mungkin minasan jadi ya gelandangan gitu di Indonesianya. Kalau emang minasan di Jepangnya pun ya kerja keras. Berhentilah pakai iwake gitu ya. Buat yang nggak tahu iwake, tinggal cari aja di video saya sebelum-sebelumnya, saya ada upload video tentang penggunaan iwake beserta contohnya. Cuman ya saya cukup setuju ya di situ ya, di beberapa poinnya Timothy Ronald tentang ya kalian tuh cuman mimpi kalau misalnya pengen ke Jepang tapi belajarnya males-malesan, asal-asalan, ya udah nggak usah ke Jepang gitu, ke negara lain mungkin yang mau menerima orang-orang yang males kayak kalian ya, yang nggak mau belajar kayak kalian, yang pengennya cuman duduk aja di kelas nungguin jam selesai, nungguin jam pulang ya udah nggak bakalan bisa minasan ke Jepang. Kalaupun bisa ya syukur-syukur jalurnya legal ya. Cuman ya saya bisa apa sih ya, subscriber juga nggak nyampe 100.000 gitu kan, nggak nyampe setengahnya dari 100.000 pun enggak, 10.000 pun enggak, siapa yang mau dengerin gitu. Dia emang saya upload ini karena ada yang pengen saya omongin aja ya. Intinya saya ada beberapa hal yang setuju, tapi ada juga beberapa hal yang kurang setuju dengan ya videonya Timothy Ronald bareng sama Khalima Sada. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Mendingan kabur atau stay di Indonesia? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang mau dibahas lagi, terutama tentang berangkat ke Jepang atau mungkin belajar bahasa Jepang, silahkan tulis juga ya di kolom komentar. Nanti siapa tahu saya buatin juga videonya. Sampai ketemu lagi. Jane!